Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Rosalia Indah, NIM 20 10 20 70 60. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pedoman bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam wujud memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara langsung, yaitu dengan tatap muka, atau tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media tertentu. Layanan bimbingan dan konseling diberikan secara individual atau hanya satu orang, kelompok lebih dari satu, klasikal lebih dari satuan kelompok, dan kelas besar atau lintas kelas lebih dari satuan klasikal. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal, serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Konselor atau guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling. 1. Pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. 2. Fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. 3. Penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 4. Penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir di masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. 5. Adaptasi, yaitu membantu para pelaksanaan pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. 6. Pencegahan, yaitu membantu konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. 7. Perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. 8. Pemeliharaan, yaitu membantu konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. 9. Pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. 10. Advokasi, membantu konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perilaku diskriminatif. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta
menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Adapun tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu memahami diri dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Asas dan prinsip layanan bimbingan dan konseling. Asas layanan bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut konselor merahasiakan segenap data dan keterangan konseli. 2. Asas kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti layanan yang diperlukannya. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas layanan konselor yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. 4. Asas keaktifan, yaitu asas layanan konselor kepada konseli memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. 5. Asas kemandirian, yaitu asas layanan konselor yang merujuk pada tujuan agar konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri. 6. Asas kekinian, yaitu layanan konselor yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global. 7. Asas kedinamisan, yaitu layanan konselor yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan dan konseling sejalan dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. 8. Asas kegiatan. 9. Asas keharmonisan, yaitu layanan konselor yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. 10. Asas keahlian, yaitu asas layanan konselor berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan etika profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling. 11. Asas keterpaduan, yaitu asas layanan konselor yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat. 12. Asas Tutwuri Handayani, yaitu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal. Prinsip bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik dan tidak diskriminatif. 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. 3. Bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. 4. Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. 5. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. 6. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai adegan kehidupan. 7. Bimbingan dan konseling merupakan integral dari pendidikan. 8. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. 9. Bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. 10. Bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan berkompeten. 11. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik dalam berbagai aspek perkembangan. 12. Program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Komponen bimbingan dan konseling. 1. Komponen program.
Komponen program dikemas menjadi 4 komponen layanan, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem. 2. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, perkembangan sosial, perkembangan belajar, dan perkembangan karir. 3. Struktur program layanan. A. Sistematika program layanan. 1. Rasional. 2. Visi dan misi. 3. Deskripsi kebutuhan. 4. Tujuan. 5. Komponen program. 6. Bidang layanan. 7. Rencana operasional. 8. Pengembangan tema atau topik. 9. Evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. 10. Anggaran biaya. B. Program layanan. 1. Program layanan tahunan dan 2. Program semesteran. 4. Kegiatan dan alokasi waktu layanan. A. Kegiatan layanan. Layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu konselor. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. B. Alokasi waktu layanan. Pengakuan jam kerja konselor atau guru bimbingan dan konseling diperhitungkan dengan rasio 1:150 sampai 160, ekuivalen dengan jam kerja 24 jam. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.